Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, segenap jemaah Masjid Nur Setiasih rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan umur, kita diberikan sehat walafiat serta kesempatan untuk terus mengabdikan diri, melaksanakan ketaatan. Terkhusus pada malam hari ini kita melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih secara berjemaah. Semoga seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan pada hari ini, puasa serta sholat kita, tilawah kita, sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puasa adalah merupakan ibadah yang sangat luar biasa. Mengapa sangat luar biasa? Kalau kita cermati lebih lanjut, ternyata tidak sekedar manusia yang melaksanakan puasa. Ada makhluk-makhluk Allah yang lain juga melaksanakan ibadah, bukan ibadah tapi melaksanakan puasa, melakukan ritual puasa dengan tujuan, ada yang bertujuan untuk regenerasi, ada bertujuan untuk berubah menjadi makhluk yang lebih tinggi lagi. Misalnya kita ambil contoh ayam misalnya, ayam untuk menetasi anaknya, induk ayam itu berpuasa, mengerami anaknya, telurnya, mengerami telurnya itu berpuasa induk ayam itu, sehingga dapat menetaskan telurnya dengan baik. Butuh proses untuk regenerasi, memiliki anak, yaitu dengan cara berpuasa, mengerami telurnya. Ada yang unik lagi. Ya, jadi pada malam hari ini kita tidak akan belajar puasa dari para ulama atau para ustadz, tapi kita akan belajar puasa dari hewan atau binatang. Pada malam hari ini, mari kita coba menelaah jenis-jenis puasa daripada dua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ulat. Yang kedua, ular. Ulat dan ular. Mana yang lebih dulu nih, ulat apa ular? Lebih dulu ulat. Ulat itu dia melakukan puasa ya, untuk melakukan proses metamorfosa. Jadi ulat, kemudian dari ulat jadi kepompong. Berpuasa dari kepompong menjadi kupu-kupu. Itu melalui proses puasa. Adapun ular, ular itu tujuannya untuk mengganti kulitnya sehingga lebih mengkilap, lebih bagus. Itu juga melalui proses puasa. Ular melakukan puasa dengan jangka waktu tertentu, sehingga nanti kulitnya berkelupas dan berganti kulitnya menjadi kulit yang lebih bagus, lebih mengkilap. Nah, ini dua jenis puasa yang bisa kita lihat dalam diri kita. Apakah kita ini termasuk puasa ular atau puasa ulat? Bagi ulat, puasa itu adalah untuk menjadi yang lebih baik. Sebelum puasa namanya ulat, setelah puasa namanya kupu-kupu. Sebelum puasa jalannya menggeliat, ulat itu. Setelah puasa cara jalannya terbang. Sebelum puasa makanannya dedaunan. Setelah puasa makanannya sari putik bunga. Adapun ular, ular sebelum puasa namanya ular, setelah puasa namanya
ular. Sebelum puasa jalannya merangkak, setelah puasa jalannya juga merangkak, melata. Sebelum puasa makanannya kodok, setelah puasa makanannya juga kodok. Gak ada peningkatan. Jadi kita ini apakah termasuk puasa ular apa puasa ulat? Kalau ada orang sebelum puasa kata-katanya kasar, suka nyakitin tetangga, suka nyakitin saudara, suka nyakitin teman, sahabat. Setelah puasa masih juga begitu. Cuman pakaiannya penampilannya aja beda. Lebaran pakai gamis mungkin ya. Jenggotnya lebih panjang mungkin ya. Pakai sorban. Tapi kata-katanya masih nyakitin saudaranya, tetangganya. Berarti itu puasanya puasa ular. Jangan saling tunjuk. Pada diri sendiri saja. Tapi kalau kita ngelihat ada yang begitu, cukup dalam hati saja. Ular. Jangan gede-gede. Nanti digigit nanti. Kalau sebelum puasa, sholatnya malas, berjamaah malas, ke masjid malas. Setelah puasa juga masih malas. Itu puasa ular. Tetapi kalau orang yang berpuasa, sebelum puasa dia malas sholat berjamaah, sholat 5 waktu. Setelah puasa ada peningkatan, dia rajin sholat, bahkan sholat berjamaah. Maka itu puasa ulat. Peningkatan. Kalau ada orang tadinya sering nyakitin orang lain sebelum puasa. Setelah puasa terjadi perubahan. Dia lebih care sama saudara, sama teman. Lebih baik. Maka itu puasanya puasa ulat. Sebelum puasa dia pelit, kikir. Tapi setelah puasa dia dermawan. Rajin bersedekah. Berbagi, membantu sesama. Itu puasa ulat. Makanya ini terjadi peningkatan. Oleh karena itu tergantung kita. Mana yang kita pilih, puasa ular apa puasa ulat. Kalau puasa ular ya begitu penampilan saja yang berubah. Tidak ada perubahan mental. Tidak ada perubahan spiritual dalam dirinya. Tidak ada perubahan moral dalam dirinya. Tetapi orang yang puasa ulat, maka dia berubah dari yang dulunya tidak baik menjadi baik. Dari yang dulunya baik menjadi lebih baik. Untuk itu pada kesempatan ini, bulan Ramadan ini, marilah kita jadikan sebagai momentum yang sangat baik untuk kita memperbaiki diri, meningkatkan mutu dan kualitas kita sehingga menjadi orang yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berhubung ulat dan ularnya sudah lapar lagi, ingin makan lagi. Saya akhiri dengan mengutip perkataan dari Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali sebagaimana yang dikutip oleh Al-Allamah Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Mashyat dalam kitab beliau Is'afu Ahlil Iman Biwadhaifi Syahri Ramadan. Di sana beliau mengatakan, kullu siyamin la yusanu an qawli zuri wal amali bih la yurithu sahibahu illa maqtan waruddan. Wa kullu qiyamin la yanha sahibahu anil fahsya'i wal munkar la yaziduhu illa bu'dan. Ya qaum aina atharus siyam, aina anwarul qiyam. Setiap puasa yang tidak dijadikan sebagai alat untuk melindungi dirinya, melindungi lisannya dari perbuatan, dari perkataan dusta, perkataan palsu, perkataan buruk dan perbuatan buruk, dan tidak mewariskan sesuatu pun, tidak menyebabkan suatu perbaikan pun dari orang yang berpuasa itu, maka dia hanya memperoleh kebencian dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang rajin qiyamul lail, melaksanakan sholat tarawih, tahajud, tetapi
solatnya tidak membuatnya untuk berhenti melakukan perbuatan keji dan mungkar, maka dia hanya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, aina atharus siyam, aina anwarul qiyam. Maka di manakah bekas pengaruh dari puasa itu, dan kemanakah cahaya dari qiyamul lail itu. Mari kita jadikan puasa kita memiliki pengaruh terhadap perbaikan kita, dan jadikan qiyam kita, qiyamul lail, memiliki pengaruh untuk menghentikan kita dari segala perbuatan keji dan mungkar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.